lemah lembut. Matius pasal 5 ayat yang kelima berkata demikian. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Teman-teman yang terkasih, kelemah lembutan adalah bentuk sikap dari rendah hati. Saya ulangi, kelemah lembutan adalah bentuk sikap kita merendahkan hati. Biasanya orang yang lembut hatinya tidak perlu merasa bahwa aku harus dihormati, aku harus tampil dan lain sebagainya. Orang yang lemah lembut tidak akan marah saat direndahkan atau diremehkan. Tetapi sebaliknya, orang yang lemah lembut selalu menghargai orang dan menghormati orang. Orang yang lemah lembut ini memiliki sifat yang kuat dibandingkan orang-orang yang tidak sabar, yang berarti lemah sebenarnya, teman-teman sekalian. Saat ini teman-teman, kalau kita lihat di kantor kita, dimanapun kita berada, bahkan keluarga kita, banyak orang yang terjebak di dalam ketidaksabaran, bahkan kemarahan. Mereka, orang-orang yang tidak sabar itu tidak tahan melihat sesuatu yang berjalan dengan lambat, yang tidak sesuai dengan kemampuan pikirannya, sesuai dengan egonya. Dan cenderung pasti orang yang tidak sabaran atau orang yang dikuasai kemarahan pasti mengandalkan kehendaknya, tidak mau kalah. Mereka lebih fokus pada diri sendiri dibandingkan mengusahakan kemauannya orang, merendahkan hatinya untuk mendengarkan orang, apalagi kepada Tuhan. Akibatnya, ketika mereka mengandalkan diri sendiri, kemampuan diri sendiri, keegoan diri sendiri, banyak masalah terjadi di dalam hidupnya karena ekspektasinya terlalu tinggi. Orang yang lemah lembut tidak mudah diprovokasi oleh bahkan hal-hal besar, bahkan hal-hal kecil. Mereka disebutkan, orang-orang yang lemah lembut ini dikatakan firman Tuhan, mereka yang mewarisi bumi, teman-teman sekalian. Gambaran yang menunjukkan bahwa orang-orang yang lembut, orang-orang yang lemah lembut, yang rendah hati, akan menerima berkat-berkat pemeliharaan Tuhan secara khusus di dalam hidupnya. Nah, siapa yang mau diberkati Tuhan secara khusus? Jadi orang yang lemah lembut, teman-teman sekalian. Karena orang yang lemah lembut selalu mengusahakan, mengupayakan kedamaian berdasarkan kasih Kristus. Karena A.W. Tozer pernah berkata demikian, orang yang lemah lembut, jiwanya itu dipenuhi, diliputi oleh damai. Sehingga orang yang lemah lembut ini mengizinkan Tuhan yang membelanya. Itu tadi ya, bukan supaya istilahnya balik membalas, bukan, tetapi Tuhan yang membelanya. Karena menurut Tozer, orang yang memiliki kelemah lembutan, manusia lamanya telah berakhir, dan orang yang lemah lembut telah menemukan kedamaian di dalam Kristus, sehingga ia bisa mengupayakan kelemah lembutan, kerendahan hatinya kepada orang-orang di sekitar, kepada keluarga kita, kepada pasangan kita, dan kepada siapapun yang kita jumpai. Teman-teman, mari berlaku lemah lembut, karena pasti ada berkat-berkat Tuhan di dalamnya. Berkat-berkat secara khusus bagi orang yang lemah lembut, karena kita mengandalkan Tuhan dan biarkan Tuhan yang membelanya, bukan kita. Apa sih kita? Gak ada kuat-kuatnya begitu, tapi biarlah Tuhan yang membela. Jadi orang lembut pasti diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.